Sesawi Kur Yesus Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, selalu beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, pekan biasa ke-33, kita akan bersama-sama kembali sahabatku, terima firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, untuk semakin pertajam iman kita sahabatku. Dari mana sahabatku kita mau dengarkan firman Tuhan? Dari Injil Lukas, bab 19, ayat 1 sampai dengan 10. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada saat ini, kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Galau Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Zakheus adalah seorang Yahudi yang bekerja sebagai pemungut cukai untuk kekaisaran Roma, sahabatku. Ia memungut pajak dari orang sebangsanya dan mengirimkan ke Roma, sahabatku. Ia tidak saja berperan sebagai pemungut cukai, tetapi juga sebagai kepala pemungut cukai di Yeriko, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, seperti diketahui bahwa sebagai pemungut cukai, tentunya ia adalah seorang yang kaya raya, sahabatku. Banyak orang berasumsi bahwa tentunya tidak semua pajak yang dikumpulkan diserahkan ke Roma, sahabatku. Pasti ada sebagian yang disimpan untuk dirinya sendiri, sehingga ia dianggap sebagai pendosa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Terlepas dari segala pandangan negatif dari orang banyak terhadapnya, Zakheus ingin melihat agar dapat melihat Yesus, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sungguh hal ini yang menarik adalah bahwa yang memanjat pohon bukanlah seorang petani yang tentunya sudah terbiasa, sahabatku, tetapi justru seorang pejabat pemungut cukai yang memiliki kelas sosial yang berbeda, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, sungguh kisah ini dapat kita maknai sebagai sebuah kerendahan hati Zakheus yang ditunjukkannya di hadapan orang banyak, tanpa mempertimbangkan status yang melekat pada dirinya, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Dan kerendahan hatinya
sungguh dibalas dengan keramahan Yesus yang memintanya turun dan mengunjungi rumahnya. Sahabatku, meskipun banyak orang bersungut-sungut, namun Yesus berkata tadi, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sahabatku, Yesus mencari orang yang berdosa dan membantu mereka bertobat supaya layak menerima keselamatan. Sahabatku, Zakheus bertobat bukan karena takut akan menerima hukuman, sahabatku, melainkan karena bergembira telah berjumpa dengan Yesus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, perjumpaannya dengan Tuhan telah mendatangkan sukacita dalam dirinya, dan itu mendorongnya untuk memperbaiki hidupnya. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada saat ini, sungguh kisah Zakheus ini semakin memperkuat iman kita, sahabatku. Sebagaimana banyak dosa-dosa kita, banyak kesalahan kita, banyak keluputan hidup kita yang jauh dari Tuhan, sahabatku. Namun, ketika kita melihat dan mencermati dari kisah Zakheus ini, kita seakan-akan diingatkan kembali bahwa setiap dosa yang kita lakukan harus kita mohon belas kasihan Tuhan supaya beroleh pengampunan dosa. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, tentu bukan hanya soal kita memohon ampun, bertobat, sahabatku, tetapi juga di setiap kehidupan kita sehari-hari, kita juga berlaku pantas memperbaiki hidup kita menjadi hidup yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku, semoga dengan kisah Zakheus ini kita semakin erat, kita semakin diingatkan kembali, sahabatku, untuk hidup kita semakin berarti. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita dan kita akhiri renungan singkat ini, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa boleh kami terima, boleh kami rasakan dengan firman ini. Dengan firman ini ya Tuhan, kami diingatkan dan dikuatkan untuk hidup kami semakin dapat bertobat dan hidup kami semakin memperbaiki diri. Terima kasih ya Tuhan, dari kisah Zakheus ini kami semakin diingatkan. Ya Tuhan, berilah kami sikap kerendahan hati supaya kami dapat merasakan sukacita yang berasal dari-Mu. Kami juga mendoakan pula bagi mereka-mereka yang masih lemah, tersingkir, dikucilkan, mereka-mereka yang pula kehilangan harapan. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam hidup mereka, dalam relung batin mereka, memberikan hikmat, sukacita, dan kekuatan bagi mereka. Kami juga mendoakan pula ya Tuhan, bagi mereka-mereka yang masih berjuang untuk cita-cita hidup mereka, untuk karya-karya mereka ya Tuhan. Semoga kiranya Engkau berkati sehingga apa yang mereka usahakan dapat tercapai dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan pula bagi para subscriber kami Sesawi Ko Yesu dan penonton setia Sesawi Ko Yesu ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat, sukacita, dan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka setiap hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan, sahabatku. Kita pertajam iman kita renungkan bersama. Sahabatku, sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat dan terima rahmat sukacita.
banyak orang dipulihkan, banyak orang dikuatkan, banyak orang disembuhkan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita semua penuh kesejahteraan. Tetap semangat sahabatku, tetap semangat setiap hari. Mari kita semakin merefleksikan dalam hidup kita, bertobat, dan semakin memperbaiki diri. Sampai jumpa di Renungan Harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.